warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi BK, yaitu kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Materi ini untuk siswa kelas 11 SMK ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami tentang kecerdasan emosi. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami tentang pengendalian diri. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami manfaat dari pengendalian diri. Baiklah, untuk memahami materi ini silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, pertama kita harus paham apa itu emosi. Apakah emosi itu? Jadi emosi erat kaitannya dengan kecerdasan emosi atau emotional quotient. Jadi kita harus paham tentang kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu apa? Kecerdasan emosi yaitu kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, bisa kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan mampu mengendalikan stres. Kecerdasan emosional juga mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, motivasi diri, empati, dan kecakapan sosial. Oleh karena itu ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki, yaitu misalnya kemampuan untuk memahami orang lain, kepemimpinan, kemampuan membina hubungan dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dengan tim, membentuk citra diri positif, memotivasi dan memberi inspirasi, dan lain sebagainya. Kecerdasan emosi ini dicermati karena semakin hari semakin kompleks ya kehidupan kita. Kompleksnya kehidupan manusia ini membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan emosional individu. Hal ini sesuai dengan survei Pak Daniel Goleman ya, yaitu menunjukkan adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia bahwa generasi sekarang ini lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi yang sebelumnya. Jadi mereka lebih kesepian dan pemurung, lebih beringas dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup, mudah cemas dan meledak-ledak, impulsif atau regresif. Emotional quotient atau kecerdasan emosi itu harus tumbuh, dipupuk, dipelajari melalui proses belajar dan direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir sampai ia meninggal dunia. Pertumbuhan dan perkembangan emotional quotient dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ada beberapa kemampuan ya agar kita mempunyai emotional quotient yang tinggi. Yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Dan yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi, untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah serta antusias. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Dan yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya yang pertama bersifat agresif. Yang kedua cenderung berpikir negatif. Yang ketiga malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri sendiri.
Keempat, lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan. Keenam, cepat cemas dan depresi. Ketujuh, menarik diri dari pergaulan. Kedelapan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. 9, tidak sopan. Dan yang ke-10, kurang percaya diri. Seseorang yang secara emosi bermasalah tentu akan sulit untuk mempelajari sesuatu. Remaja yang pemarah, cepat stres dan depresi biasanya malas untuk membuka diri dan menerima pengalaman belajar yang baru. Kecerdasan emosi atau emotional quotient ini meliputi kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi, dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kecerdasan emosi dapat juga diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Jadi, orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi atau perasaan-perasaan saja, tetapi juga memahami apa arti emosi dan perasaan tersebut. Dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita, mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang itu kita akan merasakannya juga. Setidaknya ada 5 unsur untuk membangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi-emosi itu sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami emosi-emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Sejauh mana kecerdasan emosi kalian? Silakan kalian ukur dari 5 barometer yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu harap kalian bisa mulai dari sekarang bisa menata emosi dengan baik sehingga kalian memperoleh kecerdasan emosi yang baik pula. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.